hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah setan gak takut lagu rohani, tapi hidup yang kudus. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang Kristen berpikir seperti ini, bahwa ketika mereka memutar lagu rohani keras-keras atau kenceng-kenceng di rumah, setan akan lari ketakutan. Tapi mari kita jujur, setan bukan takut pada lagu itu, melainkan pada kuasa Roh Kudus yang nyata melalui hidup orang-orang yang hidup kudus, yang menyanyikan lagu rohani itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya. Lagu rohani sebenarnya hanyalah sebuah sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, menikmati hadiratnya dan segala kebaikan Tuhan. Namun yang membuat kuasa itu nyata adalah kehidupan yang sungguh-sungguh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Boleh katakan amin? Pertanyaannya, apakah hidup kita hanya penuh dengan nyanyian atau juga penuh dengan hidup kekudusan? Yakobus 4:7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Setan tidak takut musik, tapi takut ketika kita tunduk dan taat kepada firman Allah. Nah, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 19 ayat 13-16, ada anak-anak Skewa yang mencoba mengusir setan dengan menyebut nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Namun setan menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku tahu, tetapi kamu siapa? Lalu mereka dipermalukan. Nama Yesus bukan sekedar kata-kata Bapak Ibu, melainkan harus nyata melalui hidup yang kudus, hidup yang benar. Nah, 1 Petrus 1:16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan inilah dasar kehidupan orang Kristen. Kuasa orang percaya ada pada kekudusan, bukan sekedar ritual. Kita lihat contoh dari kehidupan Alkitab. Daud dan Saul, dua orang dengan karakter yang berbeda. Ketika Daud memainkan kecapi, maka roh jahat meninggalkan Saul. Perhatikan, bukan sekedar karena musik, tapi karena Daud hidup dalam kekudusan. Daud hidup dalam hadirat Tuhan. Musik Daud lahir dari hati yang kudus, bukan hanya sebuah bunyi nada. Yesus di padang gurun, iblis tidak takut Yesus berpuasa atau mengutip firman, tapi Yesus menang karena hidupnya murni, taat penuh, dan kudus. Amin. Sekarang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang rajin ikut ibadah, lalu nyanyi lagu rohani, lagu pujian, tapi di kantor tetap aja korupsi. Di rumah tetap kasar pada keluarga. Setan tidak takut pada nyanyiannya karena hidupnya tidak kudus, tidak benar. Sebaliknya, ada orang yang sederhana, yang mungkin tidak pandai musik, tapi hidupnya jujur, taat, dan penuh kasih. Doanya sederhana, tapi setan gemetar. Mengapa? Karena hidupnya ada kuasa daripada Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupannya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat hidup kita menjadi senjata yang ditakuti oleh setan? Yang pertama, tunduk penuh pada Allah. Belajar taat. Bukan hanya hafal ayat firman Tuhan. Bukan sekedar membuka lagu rohani, tapi hidup sungguh-sungguh. Yang kedua, hidup benar setiap hari. Jujur dalam perkataan, setia dalam keluarga, bersih dari dosa tersembunyi. Dan yang ketiga, jaga kekudusan tubuh, pikiran, dan hati. Jangan biarkan dosa kecil masuk, karena dosa kecil adalah pintu besar bagi kuasa gelap. Yang keempat, isi hidup dengan firman dan doa. Bukan sekedar musik rohani, tapi relasi nyata dengan Tuhan setiap hari. Dan yang kelima adalah praktek kasih Kristus. Hidup kudus dengan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan setiap hari, itu selalu tercermin dari kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Katakan amin. Baik Bapak Ibu semua, mari kita ingat, setan tidak takut lagu rohani, tapi takut hidup yang kudus. Lagu rohani hanyalah alat. Kekudusan adalah kuasa. Biarlah kita tidak hanya menjadi penyanyi rohani, tapi juga saksi Kristus dengan hidup yang kudus, hidup yang murni. Filipi 2:15 berkata, supaya kamu tiada bercacat dan tiada bernoda, anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Jadi saudara, lagu bisa berhenti, tapi hidup kudus akan terus berbicara. Mari tetap perbanyak mendengar lagu rohani, tapi juga kita harus memilih untuk hidup kudus, agar kuasa Allah nyata dalam kita, dan setan pun lari. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.